Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Lia Widyaningrum SPD. Kali ini dalam pembelajaran tema 1 subtema 1 muatan IPS semester 1 kelas 6 SD Pelita Atsiri Permai. Kali ini kita akan membahas KD 3.1 yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Silahkan anak-anak siapkan buku paket tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 halaman 12. Disiapkan dulu ya. Dibuka bukunya, sudah siap? Nah, mulai ya. Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara dan bergabung dalam negara ASEAN. ASEAN adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN itu anggotanya ada 10 negara ya. Coba nanti anak-anakku cari tahu negara apa saja anggota ASEAN. ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. Negara-negara ASEAN bekerja sama karena pertama, persamaan letak geografis. Yang kedua, karena adanya kemiripan budaya. Yang ketiga, untuk memajukan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, menjaga keamanan kawasan ASEAN. Jadi, yang pertama itu letaknya itu satu letak ya di antara benua Asia dan benua Australia. Karena letaknya berdekatan, otomatis budayanya mirip-mirip. Misalnya Indonesia itu kan mirip budayanya dengan Malaysia. Lalu supaya pertumbuhan ekonominya lebih cepat dengan bekerja sama, adanya ekspor impor, pertukaran barang-barang. Selanjutnya menjaga keamanan kawasan ASEAN, termasuk menjaga perdamaian ya. Kita lanjut, ketampakan sosial dan budaya negara-negara di Asia Tenggara. Ketampakan sosial itu dipengaruhi ketampakan alam tiap-tiap negara. Misalnya ada gunung, ada lembah, dataran tinggi, dataran rendah ya. Nah, semuanya itu menyebabkan ketampakan sosial yang beragam, yaitu sukunya bermacam-macam, otomatis tradisinya juga bermacam-macam, budayanya juga bermacam-macam. Lanjut ke keragaman budaya. Keragaman budaya ada terbagi menjadi dua, yaitu budaya tradisional. Contohnya wayang dari Indonesia, kue dari Myanmar, aodai itu pakaian tradisional ya dari Myanmar, kebaya dan batik dari Indonesia. Yang kedua adalah budaya modern akibat pengaruh globalisasi. Jadi akibat pengaruh-pengaruh dari kebudayaan luar. Dampak perubahan sosial budaya dari negara tetangga ada di halaman 16 ya. Silahkan anak-anak simak. Ini sudah Bu Lia ringkas, yaitu ada dampak positif. Dampak positifnya teknologinya menjadi semakin maju. Yang kedua, informasi dari negara lain lebih mudah diperoleh ya. Kalau teknologi semakin maju, misalnya kayak sekarang ya, internet, mau mengakses informasi gampang, tinggal ketik di Google keluar. Dampak negatifnya itu nilai-nilai sosial masyarakat luntur. Yang kedua, pengaruh budaya negatif dari luar negeri. Kalau kita tidak bisa menyaring kebudayaannya, maka kita bisa saja terpengaruh dampak negatif ya. Yang tadinya gemar bergotong royong, tolong menolong, menjadi bersifat individualis, mementingkan diri sendiri. Tadinya mencintai kebudayaan lokal, karena masuk kebudayaan dari luar yang kurang baik, malah ditiru, sehingga kebudayaan kita yang positif seperti gotong royong itu malah justru ditinggalkan. Nah, ternyata cukup sekian dulu penyampaian materi dari Bu Lia kali ini. Silahkan ya anak-anak pelajari lagi
anak-anak baca-baca lagi. Semoga informasi yang Bulia dapatkan bermanfaat dan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Sekian dari Bulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.